106.2 The Voice of Love. Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Doni Tatimu. Bicara tentang Christian transaksional versus Christian relational ya. Agak-agak ngeri-ngeri sedap Pak ya. Untuk berikut nasional. Ya, bicara ngeri nggak ngeri lah. Ngeri ya, karena itu kan beda tipis ya Pak antara kita ini melakukan sesuatu tadi mujizat bernubuat. Tuhan tidak pandang itu salah ya. Mengusir setan, tetapi hubungan itu disebut buah yang kalau dikembalikan ke Matius 7 ayat 18, 19, 20 itu disebut buah yang baik. Ya, cuma mencoba melakukan yang baik dengan hati yang tanpa saya percaya orang-orang yang melayani Tuhan mulanya tidak semua tentu saja, tapi sebagian besar orang-orang yang melayani Tuhan dimulai dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saya itu percaya. Saya tidak akan pernah lupa satu kali waktu masih lebih muda dari sekarang. Sekarang juga masih muda. Cuma lebih muda dari sekarang. Waktu saya masih belasan tahun. Jadi orang muda punya idealisme yang seringkali saya hari ini sadar. Memang kita waktu masih muda itu idealis. Ya, waktu masih tinggi, lebih muda dari sekarang. Idealismenya kita itu sangat-sangat frontal ya. Dan saya bertanya pada satu pendeta senior. Saya tanya, "Om, gimana pendapat Om tentang pendeta yang suka jalan-jalan proposal, Om? Suka bagi-bagi proposal pembangunan sini, pembangunan sana." Sambil saya tersenyum sinis pada dia. Jadi ada agak sarkas lah pertanyaannya. Saya berharap dia akan ketawa, "Iya itu pendeta." Saya berharap dia jawab begitu. Tapi tiba-tiba saya lihat raut mukanya berubah. Dia jadi diam, menunduk ke bawah, dan dengan suara yang berat, suara yang pelan dia berkata, "Doni, saya percaya bahwa setiap mereka melayani Tuhan di desa, di pedalaman, mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, mereka benar-benar melayani Tuhan dengan hati yang mencintai Tuhan." Dan dia berkata, hanya dalam perjalanan waktu, kebutuhan akan kehidupan itu menjadi sangat besar. Dulu suami istri disuruh puasa, itu no problem. Istri diajak puasa tidak masalah, sama-sama puasa. Karena tidak punya apa-apa. Tapi ketika anak lahir, itu nggak bisa diajak puasa. Bayi nggak bisa diajak puasa. Jadi kebutuhan akan uang untuk membeli makanan bayi itu ada. Membeli baju bayi itu ada. Untuk membeli susunya bayi itu ada. Jadi mau nggak mau, mereka yang memulai dengan sesuatu yang baik kemudian dihanyutkan oleh kebutuhan demi kebutuhan. Dan percayalah, kebutuhan bukan bertambah kurang, kebutuhan menjadi bertambah besar. Oh iya, susu sudah tidak kasih susu sebab anak sudah gede, tapi uang sekolah nambah. Uang sekolah nambah. Istri diajak hujan-hujanan masih bisa. Anak diajak hujan-hujanan nggak tega. Istri sakit, suami sakit, disuruh percaya dalam nama Yesus sembuh masih bisa. Ketika anak sakit, disuruh percaya sudah nggak bisa. Terpaksa biaya untuk ke dokter itu ada. Dan semakin bertambah besar kebutuhan. Sekarang dulu nggak ada jemaat, susah-susah. Semua sekarang jemaat sudah banyak, kebutuhan akan gedung gereja ada. Oke, gedung gereja sudah dapat, kebutuhan akan fasilitas dalam gereja ada. Kebutuhan itu akan terus makin besar dan terus makin besar. Dan dia berkata, dan 3 kebutuhan itu membesar, kita tidak bisa menjaga hati kita dengan benar. Dia berkata, kita terseret, kita dihanyutkan oleh kebutuhan itu. Saya tidak akan pernah lupa apa yang dijawab hari itu. Dan hari itu saya tidak pernah nyinyir pada pendeta yang bagi proposal. Sebab saya tahu memang ada orang yang memanfaatkan itu. Saya bisa dengan mudah berkata, kamu kan pelayanan karena panggilan. Tetapi apa yang dikatakan pendeta senior itu hari itu membuat saya terbuka satu hal. Bahwa ada orang-orang yang melayani dengan sungguh-sungguh hati. Bukan tidak, mulanya melayani dengan sungguh hati. Hanya di dalam perjalanan ketika kebutuhan menjadi besar, mereka dihanyutkan oleh kebutuhan. Dan bukan hanya itu. Saya pikir ada banyak orang... gereja kecil listrik tidak perlu bayar mahal. Gereja besar 1 kali pasang listrik sekian puluh juta. Dan kebutuhan itu akan ada. Apakah
Apakah bisa dibenarkan? Saya mengerti, sekalipun memang benar ada kebutuhan yang besar, hati kita harus tetap melekat pada Tuhan. Saya tidak bisa membenarkan, tapi saya mengerti. Dan saya seringkali berkata pada teman-teman, sudahlah, kita belum besar juga masih bisa ngomong begini ya. Setelah kita jadi besar kayak mereka, Belum dengan tentu kita tantangan bisa, yang ya. sama seperti yang mereka alami, belum tentu kita bisa idealis seperti hari ini. Ya, jadi yang paling baik adalah belajar menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Gitu. Pak Doni, itu kan satu hal yang ketika itu beralih ya, dari yang tadi relasional kepada transaksional itu tanpa kita sadari, atau mungkin sadar tapi ya gimana, ini dua-duanya harus dipenuhin. Kebutuhan kampung tengah. Kalau kampung tengah mungkin Tuhan itu tidak pernah kasih kekurangannya, butuh yang lain-lainnya dulu Pak. Yang kadang-kadang ya bukan hanya kampung tengah, jempol, like, itu yang dibutuhkan. Ya, persoalannya kita juga seringkali kalau sudah naik, makan bukan untuk hidup, makan untuk senang. Itu dia. Bagaimana kita bisa menjaga tadi itu pondasi? Saya suka yang tadi ilustrasi disampaikan Pak Doni, 3 buku ditumpuk ya. Besar itu kasih, sedang itu iman, kecil pengharapan. Nah, itu jadi kita bisa bayangin, oh berarti kasih kita kepada Tuhan itu kadang-kadang kita ini sudah, apalagi kalau sudah melayani lama ya, kita ini melayani karena kasih atau melayani karena kebutuhan, itu sudah menjadi sesuatu yang blending, Mbak, sudah samar-samar. Nah, bagaimana kita bisa menguji hati kita, apakah kita melayani ini karena kasih atau karena kebutuhan? Sebelum saya jawab, ada yang kebetulan teringat aja. Iya, pengharapan jadi paling atas, sebab pengharapan yang paling menjangkau Tuhan. Artinya kita paling merasa Tuhan, kita paling merasakan kehadiran Tuhan ketika kapan? Apakah ketika iman kita jadi makin kuat, ataukah ketika kasih? Kita paling merasa Tuhan paling besar, kita merasa Tuhan paling dekat ketika apa yang kita harapkan kita terima. Makanya pengharapan itu menjangkau Tuhan. Istilahnya kita merasa paling dekat dengan Tuhan, kita merasa Tuhan paling dekat dengan kita, kita merasa Tuhan paling sayang pada kita ketika apa yang saya doakan saya terima. Tetapi tetap bagaimanapun kita tidak boleh membangun di atas dasar pengharapan, tetapi kita harus membangun di atas dasar kasih. Bagaimana menjaga itu? Saya pikir adalah kita harus senantiasa, nomor 1, jujur di hadapan Tuhan, sebuah hubungan dengan Tuhan terus-menerus. Kita harus terus-menerus mengingatkan pada diri kita bahwa ya, pesan-pesan hari ini sebenarnya bukan untuk mengingatkan Anda sebenarnya. Pesan mengingatkan hari ini kami yang sedang diri berbicara. saya sendiri. Saya juga. Sebagian besar khotbah saya sebenarnya bukan untuk menguatkan orang, sebenarnya sementara menguatkan diri sendiri. Pesan-pesan seperti ini adalah pesan-pesan yang membuat saya mengintrospeksi diri. Dan yang ketiga buat saya adalah saya menaruh diri saya dalam sebuah komunitas di mana saya bisa bertanggung jawab ke dalam mereka. Jadi saya bukan hanya punya orang-orang yang di atas saya punya orang-orang yang setara dengan saya, tetapi kami bisa saling bertanggung jawab satu sama lain. Kami bisa bertanggung jawab secara rohani satu sama lain. Dan itu adalah sebuah komunitas yang sehat, sebuah komunitas yang sangat penting, di mana kita saling mengecek satu sama lain, masih ada api enggak, masih ada api Roh Kudus yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Di situ kita saling mengecek satu sama lain, dan buat saya pertanggungjawaban itulah yang akan membuat saya tetap menjaga diri saya di dalam sebuah hubungan yang sehat, bukan hanya dengan orang lain tetapi dengan Tuhan. Orang yang sudah tidak bisa ditegur oleh teman-teman sepelayanannya adalah orang-orang yang sudah keluar jalur, dan jangan-jangan ada sesuatu yang dia sembunyikan, sehingga kemudian dia menggunakan pelayanan sebagai tanda kedewasaan rohani. Itu yang tadi terjadi. Menggunakan pelayanan, Matius 7 ayat 21 sampai 23, menggunakan pelayanan, menggunakan hasil yang dia dapatkan sebagai tanda dari sebuah kedewasaan rohani. Ada banyak orang berpikir kalau dia nyontek metodenya gereja besar, maka gerejanya akan jadi besar.
Kalau dia dekat dengan pendeta besar, maka dia juga akan jadi pendeta besar. Oh, ada jemaat senang dekat dengan pendeta besar, dengan harapan dekat dengan pendeta besar, rohaninya juga besar sama seperti pendeta. Ya, minggu lalu saya bilang anak milenial zaman sekarang bilang itu halusinasi. Jadi itu nggak mungkin bisa seperti itu. Jadi persoalannya adalah kita melakukan dosa yang sama yang sering kali dilakukan oleh banyak hamba Tuhan yang kita kritik. Oh, begini. Persoalannya Anda juga ketika dekat dengan seorang pendeta yang besar, Anda berpikir bahwa rohani Anda menjadi besar. Persoalannya kalau kita sudah merasa berbuat banyak untuk Tuhan, persoalannya adalah kita merasa bahwa kerohanian kita sudah lebih baik daripada orang lain. Itu yang waktu tema doa dan puasa yang lalu yang saya bawa. Saya berpikir kalau saya baca Alkitab lebih sering dari orang lain, saya sudah lebih rohani dari orang lain. Saya berpikir kalau saya sudah ikut khotbah dan seminarnya si pendeta A, maka saya sudah lebih rohani daripada orang lain. Kalau saya sudah pergi ke gereja seminggu 5 kali, saya lebih rohani daripada orang yang ke gereja seminggu 2 kali. Padahal belum tentu. Kita melakukan dosa yang sama, kesalahan yang sama, yang sering kali dilakukan oleh banyak hamba Tuhan yang justru Anda dan saya kritik. Oleh sebab itu, ini sebenarnya adalah introspeksi ke dalam pribadi kita masing-masing. Apakah kita masih membangun di atas dasar pengharapan, transaksi, ataukah kita membangun di atas dasar kasih, relasi? Kira-kira begitu, Mbak Wahyu. Oke. Ini hal yang tidak perlu Anda jawab, Anda sendiri yang harus menjawabnya di depan Tuhan ya. Itu kan masalahnya Pak, ketika kita kasih kita dasar untuk kita melakukan pelayanan hari ini, apalagi yang sudah pelayanan ya, Pak Doni apalagi ini, nah pelayanannya kalau bukan hari-hari seperti ini tuh tidak ada waktu ya. Itu jadi masih ada. Itu jadi sebuah seperti sebuah ya dilakukan kayak sebuah rutinitas begitu tanpa ada hati. Sorry to say ya. Kadang-kadang sesuatu yang rutin kita lakukan itu membuat ini loh rasa feel kasihnya seperti kita dengan pasangan lah ya. Pasti kita dulu menikahi karena kasih, karena cinta. Tapi karena kedekatan, kita tahu seluk-beluknya, kekurangan dan kelebihannya. Akhirnya dalam perjalanan waktu ada begitu banyak keluarga-keluarga yang sudah ilfil, tapi tetap masih mereka dalam ikatan itu. Nah, ini bagaimana memunculkan kasih itu kembali? Ya, buat saya adalah nomor satu, kita harus keep the wonder, mempertahankan kegaguman kita pada Tuhan, terutama kalau dalam hal ini dalam pasangan, misalnya dengan pasangan, dengan Tuhan. Memang salah satu ujian yang paling sulit adalah ujian kebiasaan. Ketika Tuhan memberi mana pertama kali kepada bangsa Israel, mereka menyukai itu, mereka ambil sampai berlebihan, mereka ambil sampai berlebihan kan, sampai menjadi busuk sehingga harus diingatkan, sudah dibilangnya. Tapi ketika 40 tahun makan mana, bosan makan mana, Tuhan minta daging gitu ya. Sesuatu yang tadinya diberi, yang diterima dengan ucapan syukur, tiba-tiba berubah menjadi sebuah sumber persungutan. Kalau orang dunia, orang sekarang kata sungut-sungut katanya tidak terlalu dengan mengomel, dengan persungutan, dengan mengomel. Sama seperti Elia di Sungai Kerit, ketika Tuhan memberi dia makan sekian lama dengan burung gagak, roti, daging, roti, daging. Pertamanya kita terima dengan ucapan syukur. Tetapi setelah sekian bulan roti daging, bosan. Kita ingin sayur. Anda lihat yang sama ketika kita menjadi terbiasa. Waktu kita masih kecil, saya suka Raffi Sakarias barusan meninggal. Ketika Raffi memberi contoh begini, ketika anak-anak kecil itu diajak melihat sesuatu yang baru. Oh, lihat pegunungan misalnya. Mereka dipenuhi dengan kekaguman gitu ya. Tetapi ketika terus-menerus diberi hal yang sama, kekaguman itu menjadi hilang. Dia membutuhkan sesuatu yang lebih besar, lebih keren, lebih besar daripada apa yang dia alami sebelumnya untuk membuat dia tetap kagum.
Itu yang sukar, itu yang kita pernah bahas. Ada anak punya orang tua kaya, sejak dari kecil dibawa keliling ke luar negeri. Satu titik pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, itu sudah tidak semenyenangkan yang diharapkan. Itu menjadi sesuatu yang sudah biasa bagi dia. Padahal bagi banyak anak-anak lain itu sebuah impian. Wow, iya, itu impian seumur hidup. Wow. Gitu. Jadi buat mereka yang jarang-jarang aja masih mereka yang hampir tiap bulan 2 bulan pergi udah bosan. Jadi butuh sesuatu yang lebih besar, butuh sesuatu yang lebih menarik perhatian sehingga kekaguman kita itu masih tetap ada. Menjaga kekaguman itu tetap ada di antara semua hal-hal yang biasa kita alami. Itu yang tidak mudah. Dan Ravi Zacharias menutup dengan hanya Tuhanlah yang bisa mengisi kekaguman kita terus-menerus sampai kita mati. Dan saya suka itu. Hanya Tuhanlah. Persoalannya adalah kita tidak mau explore, kita tidak mau melakukan journey, perjalanan bersama-sama dengan Tuhan dan menemukan kekaguman-kekaguman yang baru dengan Tuhan. Mendengar khotbah menjadi sesuatu yang biasa hari ini. Sebab mungkin salah kami pembawa firman, kami tidak belajar lebih banyak, kami tidak mencoba dengan lebih baik untuk menggali firman dengan membuat orang kagum. Itu membuat orang menemukan sesuatu yang baru dari sisi yang berbeda. Mungkin itu kegagalan kami, tetapi sebagian besar orang kemudian menjadi terbiasa dengan itu semua. Waktu kita dulu muda juga, masih lebih muda dari sekarang, waktu lompat-lompat, wah senangnya luar biasa. Hari ini lihat anak muda lompat-lompat, nah, kita berkata, ya kamu belum mengalami banyak. Kamu belum mengalami banyak. Jangan-jangan bukan mereka lah yang salah, jangan-jangan kita lah yang sudah kehilangan kekaguman. Dan buat saya, kita seringkali kehilangan kekaguman dengan Tuhan. Doa menjadi sesuatu yang biasa, ibadah menjadi sesuatu yang biasa, dan kita kehilangan perjalanan dengan Tuhan, kagum dengan Tuhan. Ya itu yang terjadi buat saya, adalah menjaga kekaguman itu di tengah-tengah hidup yang serba rutinitas. Kita harus belajar menjaga kekaguman itu. Jangan berubah jadi orang Israel. Kita bisa gampang nunjuk orang Israel ini salah, orang Israel ini berdosa. Tapi Anda bayangin, 40 tahun makan mana? Roti tiap hari. Mana rebus, mana kukus, mana panggang, mana goreng, semua sudah dicoba. 40 tahun. 40 tahun. Mana mentah, mereka sudah dicoba semua. 40 tahun. Dan satu titik mereka berkata, kami minta daging. Tiba-tiba roh rakus masuk dalam hidup mereka. Ya, jangan-jangan kita juga melakukan hal yang sama. Kita menemukan kepuasan bukan di dalam Tuhan, tetapi kita menemukan kepuasan dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Gedung yang lebih besar, fasilitas yang lebih mewah, hidup yang lebih megah, mungkin sebagian besar, rumah yang lebih wah, pakaian yang lebih luar biasa mahal. Mungkin kita juga puas di situ semua. Jangan-jangan sama lah. Ya. Hati-hati ya. Kita harus selalu memunculkan wow kepada Tuhan everyday ya. Wow-nya itu kita dapat bisa bernafas, kita dapat matahari itu nggak pernah wow lagi, Pak ya. Sudah lihat matahari malah aduh panas. Tapi justru orang-orang yang ada satu titik kan kita harus kembali ke hal yang paling dasar dan menemukan makna yang baru di hal-hal yang dasar. Ada satu titik saya disuruh, kamu harus lihat matahari terbit kembali. Dan kamu menemukan keindahan yang sesungguhnya. Dari perspektif kacamata yang berbeda, dari orang yang lebih dewasa. Anak kecil pertama melihat kekaguman sebagai sesuatu performance, penampilan yang wow. Tetapi ketika kita melihat matahari terbit, bukan lagi sekedar performance, tetapi ada sebuah makna yang baru. Dan saya suka ketika kita baca Alkitab, kita sudah tahu ayat ini bicara soal apa, tapi tiba-tiba dia memberi makna yang baru. Dan ketika dia memberi makna yang baru, tiba-tiba ayat itu menjadi wow bagi kita. Dan disitulah kembali kita menemukan kekaguman kita, menemukan makna yang baru dari hal-hal yang mungkin sederhana. Bisa jadi kondisi pandemi hari-hari ini ingin memunculkan lagi wow kita ya. Semoga. Kalau kita lihat berita kan takut, Pak. Hari ini kita masih bisa sehat, masih bisa makan, itu harusnya menjadi wow buat Anda dan saya.
Thank you Lord, begitu ya. Jadi bukan lagi omelan yang keluar dari mulut kita. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bertanya, berdiskusi berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Doni tadi. Anda juga bisa bersaksi berkaitan dengan transaksional versus relasional. 0315046000 saya buka untuk Anda. SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.